Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang makan Allah, kita sering mendengar orang di bulan puasa, sebelum puasa, bahkan setelah hari raya membacakan surat Al-Baqarah ayat 183. Yang saya tidak usah bacakan karena hampir semua orang hafal, bahkan yang tidak berpuasa. Tapi saya akan mengambil kalimat di situ, diwajibkan atas kalian, wahai orang beriman, berpuasa, siyam atau saum, jamak plural dari saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Siapakah orang-orang sebelum kamu itu? Nabi Muhammad, orang-orang sebelum beliau adalah Sayyidina Ismail, Sayyidina Ishaq. Mereka adalah pendahulunya Rasulullah SAW. Min qablikum, orang-orang sebelum kamu. Artinya, puasa itu adalah salah satu amalan yang tua. Apakah sebelum Nabi Ibrahim ada? Ada. Bahkan Sayyidina Adam, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ketika bertobat, fatalaqqa Adam, ya, fatalaqqa. Ketika Adam bertalaki, menghadap kepada Rabb-Nya dengan beberapa kalimat, fataba alaih, maka Allah menerima tobatnya. Di dalam riwayat itu ada beberapa hal-hal yang agak sulit kita bayangkan. Berapa lama beliau menyebutkan 40 hari, 40 tahun. Namun yang paling masuk ke dalam logika kita hari ini, karena itu pernah terjadi di zaman Izzuddin bin Abdissalam, 40 hari, 40 malam. Bahkan dalam Bible sendiri, orang-orang Israeliat sangat paham ini. Nabi Musa di dalam Goa Tursina itu tidak makan, tidak minum arba'ina yauman, 40 hari. Kenapa digenapkan dari 30 jadi 40? Karena beliau mencuci mulutnya, karena merasa bau, disebabkan oleh berpuasa. Dan itu riwayatnya sahih. Teman-teman yang makan Allah, maka yang pertama berpuasa di muka bumi ini adalah Sayyidina Adam. Beliaulah khalifatullah fil ard, khalifah Allah pertama di bumi, yang kemudian dia berpuasa sebagai bentuk pertobatan. Jadi puasa itu adalah bentuk cara kembali kepada Allah, dengan cara memutuskan hubungan diri dari selain Allah. Itulah yang disebut salah satu tobatnya badan. Jadi tobatnya badan adalah puasa. Puasa ini jadi masalah lagi. Ternyata puasa bukanlah bahasa Arab. Puasa dari bahasa Sanskerta lagi. Upawasa atau taqarrub ila wahidil ahad. Mendekatkan diri kepada yang Maha Esa. Upa itu taqarrub, wasa Sang Maha Esa. Dan ternyata sama di dalam Al-Quran. Bukan cocok logi karena memang agama Brahmana ini menurut Imam Al-Jili adalah agama warisan Nabi Ibrahim. Meskipun kemudian ada perubahan, sebagaimana terjadi perubahan dalam agama-agama Semitik. Apa itu? La'allakum tattaqun. Puasa itu agar kamu menjadi orang yang dekat kepada Allah dengan takwa. Berarti maknanya sama. Dan ini disebut munasabat as-sahihah. Kesamaan, kesesuaian yang sahih. Ternyata mereka juga punya puasa. Orang-orang zaman dahulu ada puasa. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Di kalangan ahli kitab sampai hari ini ada puasa. Di kalangan orang-orang agama Brahmana sampai hari ini ada juga puasa. Teman-teman yang melakukan Allah, lalu apa yang jarang dieksplorasi oleh orang ketika membahas, menakar, menyentuh bagian terdalam dari puasa? Ternyata hadis yang masyhur tapi jarang kemudian dibaca, yaitu as-siyamuli. Hadis qudsi Allah berfirman, as-siyamuli. Saum itu dalam bahasa Ibrani disebut zoom atau ta'anit, menahan diri dari makan, minum, dan berjima itu adalah untukku. Tapi ternyata maknanya lebih luas. Menahan dirimu daripada selainku, itulah yang disebut li. Itulah li bagiku. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibn Arabi. Orang yang berpuasa, sebenarnya dia telah wusul kepada Allah. Karena Allah langsung mengatakan li. Dia milikku. Maka sang saim, orang yang puasa itu, dia langsung dalam genggaman Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tinggal kesadaran dia kepada Allah. Di mana bentuk kesadaran itu muncul? Ketika di lafaz hadis, di pertengahan hadis, Nabi kemudian mengatakan, idza sabahu ahadun aw syatamahu. Jika ada seseorang mencaci makinya atau mengata-ngatainya, falyaqul inni sha'im. Katakanlah aku puasa. Maka saat itulah puasa naik dari puasa fisik menjadi puasa non fisik. Puasa emosi. Emosi bukan pada fisik. Emosi itu ada pada nafsiyah kita. Ini disebut dengan saum nafsiyah. Kalau tadi saum badaniyah. Istilah mungkin baru, tapi sebenarnya hampir sama dengan istilah-istilah yang sebelumnya. Selama ini kita baru puasa lapar haus. Disebut saum badaniyah. Namun Nabi menghendaki, ayo naik lagi. Menjadi puasa nafsiyah. Puasa menahan gejolak diri. Jika ada di sosmed kita orang berkomentar kasar, kita tidak usah layani. Bahkan kalau perlu kita tinggalkan. Jika terganggu, blokir saja. Supaya tidak mengganggu layar-layar indah yang kita lihat setiap hari itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah. Namun kemudian kita kembali ke hadis yang tadi. Nabi mengatakan, orang yang berpuasa itu, bau mulutnya lebih harum di sisi Allah. Bukan di sisi makhluk. Daripada apa? Daripada rihil misik. Daripada kesturi. Apakah ini bau harum yang fisik? Tentu tidak. Nabi SAW lagi berbicara keharuman rohani. Keharuman yang dulu Sayyidina Musa pernah terlewatkan. Jadi beliau ketika 30 hari tercium olehnya bau mulutnya. Lalu beliau bersiwak. Apa kata Allah? Lewat malaikat, engkau sempurnakan 10 hari lagi. Itu sebabnya Nabiullah Musa mengenapkan menjadi 40 hari. Karena beliau terganggu oleh bau mulutnya. Padahal Allah suka dengan bau mulut itu. Sahabat-sahabat dimakan Allah, maka 3 poin di hadis ini. Pertama, Allah mengatakan, puasamu itu, puasa apa? Inilah puasa yang boleh kita sebut puasa qalbu, puasa ruh. Puasa qalbu dan ruh yang membuang selain Allah dari dirinya, dari dalam qalbunya. Inilah yang kemudian membuat Allah mengatakan, kamu milikku. Dan yang kedua, puasa nafsiyah. Puasa orang-orang yang menjaga dirinya dari gejolak hawa nafsunya. Dan yang ketiga, rahasia puasa itu membuat bau mulutnya harum. Karena orang-orang yang berpuasa, dia tidak mengatakan kata-kata yang kasar. Dia tidak menggosipkan orang lain. Dia tidak merendahkan orang lain. Inilah keharuman hakiki dari orang-orang yang shaim. Mari capai puasa seperti ini, puasa yang Allah mau, puasa yang Nabi terapkan. Nabi khuluqul Quran. Itulah hakikat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sampai kepada taraf itu. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.